Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa melaksanakan ibadah sholat isya, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih yang alhamdulillah kita sudah mengawali atau sudah beberapa hari. Ada yang mulai hari Senin, ada yang mulai hari Selasa, dan tentu bagi orang-orang yang cinta kepada ibadah, senang terhadap ibadah, akan merasa waktu Ramadan itu sangat sebentar. Saya beberapa tahun yang lalu selalu menyampaikan bahwa 5 tahun belakangan ini atau sebelum COVID, katakan 2017-an ke sini, itu saya merasakan bahwa bulan Ramadan itu seperti satu minggu, jadi sangat cepat, pendek. Bahkan kalau kita bisa memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, itu puasa Ramadan itu seperti biasa saja, nggak ada haus, nggak ada lapar. Itu yang saya rasakan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau di luar Ramadan, kayak bulan-bulan lain, itu saya kalau tidak makan itu gemetar badan saya itu, gemetar. Jadi kayak keluar keringat dingin, nggak sarapan. Tapi di bulan Ramadan nggak ada yang namanya gemetar, itu nggak ada. Bahkan saya sudah hampir 6 bulan ini kan harus minum obat kalau malam itu. Nggak pernah ada sakit lah ya, sakit, tapi ya kelihatannya sehat gitu kan. Tapi alhamdulillah saya selalu optimis ya, sehat kan. Tapi tetap ikhtiar, kalau kata dokter minum obat ya minum obat, kita minum obat. Nah, malam Senin yang kemarin itu saya lupa itu ya, karena paginya hari Senin itu kan malamnya udah ngisi tarawih di Babarsari itu malam Senin. Pagi Seninnya saya harus ngisi di Keronggahan, lali, lupa ya, enggak sahur, enggak sempat minum obat. Bahkan saya sempat minum air 2 tegukan saja, langsung berangkat ngisi. Ya alhamdulillah ya, siangnya itu rasanya kepala saya itu seperti dicabut-cabut, itu dicabik-cabik, itu sakit sekali. Tapi saya lawan itu, saya tidak akan kalah. Mentang-mentang sakit mau membatalkan puasa, tidak bisa. Sama dulu waktu saya pulang ke Lampung itu juga nggak saya batalkan puasa, tetap puasa, oke? Jadi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun sakit dan safar itu boleh dirukhsah, boleh ditinggalkan puasanya, tapi mengganti di hari-hari yang lain. Tapi di akhir ayat ditegaskan wa antasumu, apabila kamu tetap berpuasa itu jauh lebih bagus. Nah, jemaah rahimakumullah, intinya bahwa tidak ada orang yang sakarat sakitnya bertambah berat karena puasa, justru tambah sembuh, tambah sehat. Nah, sama. Selain itu kita banyak aktivitas, kecuali memang ngantuk ya, ngantuk kebangetan gitu ya, ya enggak apa-apalah tidur gitu kan, tidur habis duhur tidur, atau jam siang-siang dikit tidur, habis olahraga atau habis beres-beres tidur, kita tidak apa-apa kalau ngantuk. Tapi kalau tidur-tiduran
malas-malasan, ya, tahu-tahu bangunnya sore makan lagi, besok begitu. Nah ini kurang bagus ya. Kalau kita banyak aktivitas, bahkan menurut saya anak-anak SMP, SMA itu sudah bisa menghasilkan duit. Bukan hanya sekedar ibadah, cari duit pun itu juga membuat kita itu asik dan tidak terasa tahu-tahu maghrib, tahu-tahu habis. Jadi tetap beraktivitas. Jamaah rahimakumullah, kalau kita sekali ngomong lapar, aduh haus, aduh kepala pusing, aduh, itu biasanya tambah berat itu, tambah susah itu. Nah jemaah rahimakumullah, kembali kepada masalah puasa, bahwa puasa itu melatih kita, ya, menggembleng diri kita, tahan tidak kita dengan godaan. Ya walaupun manusia itu ya tergoda gitu kan, tapi kalau kita berhasil ya kita menang. Sama dalam berumah tangga juga begitu. Saya kalau sama istri saya alhamdulillah ya sudah hampir 24 tahun berkeluarga. Yang lain juga banyak yang cerai itu. Padahal waktu bareng itu nikahnya gede-gede itu yang cerai itu. Saya ngutang saya. Mau nikah ngutang 1 juta. Tapi alhamdulillah langgeng sampai sekarang. Itu nikah hasil ngutang itu. Ya makanya mas-mas jangan takut menikah ya, tetap berusaha. Nah itu, jadi kok sampai menikah ya? Saya tadi dulu. Tadi apa Pak? Tadi judulnya apa tadi? Saya ngomong apa sebelum nikah dulu? Hah? Sakit dan musafir. Sahur ya sudah. Nah, jemaah rahimakumullah, kembali lagi bahwa kalau memang sudah niat itu insya Allah nawa itu kita dimanfaatkan sebaik-baiknya. Puasa bulan Ramadan itu identik dengan ibadah apa? Namanya selain syahrul Ramadan, bulan Ramadan disebut syahrul Syam. Selain itu bulan apa namanya? Selain bulan Ramadan, bulan puasa, apalagi yang paling penting di dalam bulan itu apa? Bulan Ramadan. 1000 bulan. Hah? Lailatul Qadar. Syahrul Azwaj Mutahharah. Bulan punya istri yang bersih. Yaitu Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan itu kita diperintahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Saya rasa enggak harus banyak-banyak sekali, minimal kita punya target lah ya, punya target sehari berapa halaman gitu atau berapa juz. Atau yang belum bisa baca Quran, minimal saya belum bisa sama sekali baca Quran, minimal Iqra 1 lah bulan ini, minimal gitu kan. Kalau kita tidak bisa baca Quran sama sekali, kalau kita bisa baca Iqra 1 dengan baik, itu sudah menurut saya loh ya, 50% orang itu bisa ngaji. Makanya kalau belajar ngaji Iqra 1 itu jangan buru-buru, tidak apa-apa 6 bulan atau setahun tidak apa-apa. Kebanyakan orang belajar ngaji itu tidak sabaran gitu kan, melihat ustadznya bacanya bagus, pengen kursus 2 jam, 1 minggu, 1 hari, ingin pasir gitu. Berat gitu kan. Jemaah rahimakumullah, jadi bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, di mana kita harus banyak membaca, memahami, mempelajari, mentadaburi, mengamalkan, menggolah. Dulu saya pernah sampaikan ada mbah-mbah di Jogokarian itu tiap hari hafal 1 ayat dia. Itu sampai 10 juz dia hafal itu. Mbah-mbah usia hampir 70 tahunan, 60-an berapa gitu. Dan di murojaah itu artinya diulang-ulang atau dicek bacaannya, diperdengarkan sama orang lain yang udah paham baca Quran. Namanya murojaah, yaitu selama Ramadan.
Jadi katakan satu juz itu ada sekitar 20 halaman, jadi bagi saja satu hari berapa halaman di murojaah, tepat nggak bacaannya? Nah ini, jadi memang belajar Quran itu harus telaten. Kemudian jamaah rahimakumullah, mungkin saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar tentang keterbatasan waktu terkait dengan puasa. Apalagi puasa ini tiap tahun disampaikan. Besok lagi ada penceramah nyampaikan puasa. Besok lagi tentang puasa. Besok lagi tentang puasa ya. Begitu terus. Tapi tidak apa-apa. Jangan bosan-bosan kita. Oh, Nabi aja disampaikan ayat oleh malaikat Jibril itu Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, begitu lagi. Memang jangan bosan-bosan kita. Karena yang 1000 kali aja kita dengar belum tentu paham gitu kan. Jamaah rahimakumullah, tadi saya sampaikan dalam sholat itu, sallu sholatan muwaddi, sumu sauman muwaddi. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa kata Nabi, salah satu dari sekian cara saya mengkhusyukkan sholat. Dan bukan ada yang memberikan pelatihan sholat khusyuk ya. Salah satunya adalah menganggap bahwa sholat itu adalah sholatan muwaddi, yaitu sholat seolah-olah saya hendak berpisah. Jadi kalau kita mau berpisah dengan sesuatu, biasanya rasanya niku ya Allah gitu kan, berat. Khusyuk kita, merenung kita, bersedih kita. Bahkan saya pribadi menyaksikan beberapa kali teman-teman ustadz yang punya anak perempuan ketika menikahkan anaknya itu, saya tahu tuh ustadz itu kerjanya bacol terus, lucu terus kalau ceramah itu. Kalau ngomong keras, tegas itu, saya tahu itu. Tapi ketika saya lihat dia menikahkan anaknya, nangis tidak henti-hentinya. Sampai ijab kabul pun dia nangis, dia mendoakan nangis itu. Menikahkan anak perempuannya. Makanya saya punya kenalan beberapa jamaah, tak bilang, jangan sampai kita punya anak perempuan itu dinikahkan sama naib atau wali nikah atau diwakilkan. Kalau bisa orang tua langsung yang menikahkan anak itu lebih afdal. Kalau nggak bisa belajar caranya, bisa, saya bisa membantu. Nah, dinikahkan, waktu menikahkan alhamdulillah banyak yang bisa, dan termasuk tidak sedikit orang itu mau berpisah dengan anak perempuannya, dari mulai orang, dari mulai jobrol, sampai dibiayain sekolahnya, dari mulai TK sampai kuliah, tiba-tiba dia harus berpisah dengan orang tuanya, nangis sedih yang tidak terhingga. Mungkin bisa itu diterapkan di dalam sholat kita, termasuk sumu sauman muwaddi, yaitu berpuasalah kamu seperti hendak berpisah. Dan banyak Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah berpuasa kadang-kadang ada yang ketika sholat idnya sujud tidak bangun-bangun. Ketika dia sholat witir di malam-malam akhir Ramadan, sujud tidak bangun-bangun, langsung meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan. Jangan sampai masuk, keluar Ramadan, masuk, keluar Ramadan, sudah berpuluh-puluh kali hati kita, sifat kita tidak berubah-ubah. Kemarin saya ngisi masjid di Kelonggahan, ada satu masjid yang tidak perlu saya sebutkan. Hampir 10 tahun saya tidak pernah ngisi. Baru kemarin saya ngisi. Tidak ada yang berubah muka orang itu. Mukanya mungkin berubah. Ya, yang tadinya hitam rambutnya udah putih, yang tadinya kurus gemuk, yang muda bukan tua, tapi karakter dan sifatnya tidak berubah. Kenapa orang itu masih keras kepala, masih gengsi hatinya, masih sombong, masih pelit? Kenapa? Karena sudah mulai miskin. Miskin apa? Miskin dari nasihat agama. Nah, inilah jamaah memang. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.